Kalau semua manusia sepakat memberikan mudarat kepadamu, tak akan terjadi kalau tidak tertulis dalam catatan. Ayahnya lah dan ibunya lah menjadikannya Yahudi. Dengan cara apa? Apa maksud dari perkataan setiap manusia terlahir dalam keadaan fitrah? Orang tuanya lah yang telah menjadikannya Yahudi, menjadikannya Nasrani, menjadikannya Majusi. Apakah ini termasuk takdir seseorang? Mohon pencerahannya, Ustaz. Seluruh kejadian di permukaan bumi, seluruh kejadian di permukaan bumi tanpa terkecuali, semuanya masuk di dalam takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak. Tidak ada yang tidak. Ada 4 amalan kita tadi. Semuanya takdir Allah. Kita inginkan ketaatan terjadi. Takdir Allah untuk terjadi. Kita inginkan ketaatan dan Allah takdirkan tidak terjadi, takdir Allah untuk tidak terjadi. Kita inginkan kemaksiatan, Allah berkehendak di dalam takdirnya terjadi kemaksiatan itu, takdir Allah terjadi untuk terjadinya kemaksiatan itu. Dan kita inginkan kemaksiatan dan Allah mentakdirkan tidak terjadi, maka takdir Allah mengatakan dan menentukan kemaksiatan itu tidak akan terjadi. Maka semuanya takdir. Jadi kaidah pada malam hari yang berbahagia, kalau ada orang bertanya, Pak begini, Bu begini keadaan saya. Lalu dia bertanya, apakah ini takdir Allah? Jawab saja semuanya iya. Saya sekarang begini keadaan saya. Pertanyaan dia adalah, apakah ini takdir Allah? Jawab iya. Baik yang dia tanyakan sesuatu yang dia sukai, atau yang dia tanyakan sesuatu yang tidak dia sukai. Anak saya ternyata tidak lulus, padahal dia sudah rajin sekali belajar. Apakah ini takdir Allah ya? Jawab saja iya. Karena semuanya takdir. Allah yang menentukan terjadi atau tidak terjadinya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Di dalam surah Al-Qamar. Sesungguhnya kami ciptakan segala sesuatu dengan takdir. Segala sesuatu dengan takdir. Semuanya dengan takdir. Di dalam surah Al-Hadid, ma asabakum min musibatin wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada apapun yang terjadi di permukaan bumi dan tidak juga apapun terjadi pada diri kalian wahai manusia, melainkan semuanya tertulis dalam tulisan kitab. Illa fi kitab, semuanya tertulis dalam catatan. Min qabli an nabra'aha, sebelum Allah takdirkan untuk terjadi, sebelum Allah wujudkan, Allah ciptakan. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang demikian itu bagi Allah sebuah perkara yang mudah. Maka jelas di dalam ayat ini, baik dalam surah Al-Qamar tadi, dalam surah Al-Hadid, Allah tabaraka wa taala mengatakan semuanya telah adalah takdir Allah. Semuanya ditulis oleh Allah subhanahu wa taala dalam catatan takdirnya. Demikian juga hadis Nabi SAW, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama diciptakan oleh Allah adalah pena. Faqala lahu uktub, Allah katakan kepada pena, tulis wahai pena. Qala ma aktub, pena bertanya kepada Allah, apa yang harus saya tulis wahai Allah? Qala aktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Semua yang akan terjadi sampai hari kiamat tulis. Di dalam hadis yang lain Nabi katakan, kalau semua manusia sepakat memberikan mudarat kepadamu, tak akan terjadi kalau tidak tertulis dalam catatan Lauhul Mahfuz. Kalau semua manusia sepakat untuk memberikan manfaat kepadamu, satu saja manfaat, tak akan terwujud kalau belum tertulis di Lauhul Mahfuz. Maka apapun yang terjadi di permukaan bumi semuanya takdir. Semuanya takdir. Namun jangan salahkan takdir.
Jangan salahkan apa? Takdir. Karena di sana ada pilihan kita. Sebelum kemudian Allah takdirkan terjadi, pilihan kita sebelumnya. Baik, apa maksud anak dilahirkan dalam keadaan fitrah? Maksud di atas fitrah adalah di atas Islam. Seorang yang lahir muslim. Karena jauh sebelum dia dilahirkan oleh ibu dan ayahnya, oleh ibunya, sebenarnya dia telah mengakui bahwa Allah adalah Rabb-nya. Dan itu telah diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Qala alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Allah bertanya kepada seluruh anak cucu Adam termasuk kita sebelum kita dilahirkan oleh orang tua kita, alastu bi rabbikum? Bukankah saya adalah Rabb kalian? Qalu bala. Semua manusia menjawab, benar, engkau adalah Rabb kami. Maka seluruh anak yang dilahirkan di permukaan bumi sebenarnya lahir di atas agama Islam. Ayahnya lah dan ibunya lah menjadikannya Yahudi. Dengan cara apa? Didiktekan terus keyakinan-keyakinan Yahudi, akhirnya dia meyakini apa yang diyakini oleh orang Yahudi. Kemudian orang tuanya yang Nasrani yang mendiktekan apa yang diyakini oleh orang Nasrani. Kemudian anaknya meyakini keyakinan Nasrani. Kemudian orang tuanya mendiktekan keyakinan Majusi, maka dia meyakini keyakinan Majusi. Kemudian demikian juga dengan semua agama. Penyembah sapi mendiktekan kepada anaknya bahwa sapi begini sapi. Penyembah monyet juga melakukan hal yang sama. Mendiktekan monyet itu begini, ada kekuatan yang luar biasa pada monyet. Penyembah matahari juga melakukan hal yang sama. Mendiktekan. Seandainya mereka wafat sebelum mereka akil dan baligh, maka mereka belum melakukan maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, belum terbebani dengan maksiat mereka. Namun kalau mereka lanjut kepada akil dan baligh dan mereka masih di atas agama Yahudi dan Nasrani atau Majusi atau yang lainnya daripada agama yang telah didiktekan oleh kedua orang tuanya kepadanya, yang harus kita yakini bahwa Allah punya ribuan cara, jutaan cara, miliaran cara untuk menyampaikan kepadanya bahwa engkau salah. Allah punya cara. Allah mengatakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah." Kami tidak akan azab seorang hamba sampai kami kirim kepadanya rasul. Sampai kami kirim kepadanya rasul. Kami tidak akan azab manusia sampai kami kirim kepadanya rasul. Maka Allah tidak akan azab hambanya di neraka yang wafat dalam keadaan Yahudi, Nasrani, Majusi yang didiktekan oleh orang tuanya, melainkan sebelum Allah mengadabnya, sebelum Allah wafatkan, Allah sudah sampaikan kepadanya kebenaran. Dengan cara Allah punya ribuan, jutaan, miliaran cara untuk menyampaikan kebenaran kepada manusia. Namun dia tolak kebenaran itu. Dia memilih dengan kekuatan dia untuk memilih, tetap memilih agama ayah dan ibunya. Padahal sudah Allah terangkan, sudah Allah sampaikan kepada dirinya melalui cara yang Allah yang mengaturnya, mungkin dari orang tua, mungkin dari guru, mungkin dari sahabat, mungkin dari rekan kerja, mungkin dari buku, mungkin dari televisi, mungkin dari internet di zaman kita sekarang banyak sekali, dari YouTube dan yang lainnya. Dia mulai oh iya, salah agama saya rupanya. Salah agama saya rupanya. Ini sudah disampaikan Allah kepadanya dengan cara yang dipilih oleh Allah Tabaraka, namun dia tolak kebenaran itu. Dan dia bertahan di atas agama ayah dan ibunya. Sebagaimana yang terjadi pada diri banyak sekali orang-orang kufar yang telah datang pada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tolak agama Nabi Muhammad karena masih ingin bertahan di atas agama nenek moyang mereka. Dan itu terjadi kepada manusia. Dan sering sekali kita ditanya oleh kaum muslimin, Ustadz, bagaimana orang yang benar-benar tidak sampai kepadanya suara dakwah,
suara yang hak, suara kebenaran, kemudian dia wafat, kemudian dia diadab di neraka, bukankah itu penzoliman untuk dirinya? Ya akhi, Allah tidak pernah menzolimi siapapun. Yang masuk neraka sudah pantas ke neraka, dan Allah lebih tahu, dan Allah lebih penyayang kepada manusia dibanding manusia kepada manusia. Tidak ada yang Allah adab di neraka kecuali orang sudah pantas dapat adab. Jadi bagaimana Ustadz orang-orang yang berada di pedalaman yang sangat jauh sehingga tidak ada Islam sampai ke sana, atau berada di negeri orang-orang kufar, dari kecil benar-benar di negeri kufar sehingga tidak sampai kepada mereka seruan agama Islam? Banyak yang bertanya seperti itu. Jawaban saya kepada mereka, jawaban anak kepada mereka, Masya Allah, antum benar-benar peduli kepada mereka ya. Apakah pedulian antum kepada mereka sudah seperti itu juga kepedulian antum kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab antum di akhirat? Untuk istri, untuk anak-anak. Itu yang sering kita sampaikan kepada kaum muslimin yang bertanya. Antum peduli kepada mereka. Mereka yang berada jauh di pedalaman sehingga tidak mendapatkan syariat Islam. Antum fikirkan keselamatan mereka. Apakah antum fikirkan keselamatan anak antum? Yang mungkin masih malam-malam hari tak pulang, kemudian masih nongkrong di warnet, entah apa yang dia kerjakan. Alhamdulillah antum punya semangat untuk sayang kepada kaum muslimin. Namun sayang kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita jauh lebih penting. Itu yang pertama. Yang kedua, kita katakan, kalau memang tidak sampai kepadanya kebenaran, tidak sampai kepadanya dakwah, Allah punya cara. Allah punya hikmah, punya takdir yang luar biasa. Karena Allah mengatakan Allah tidak akan adab sampai hambanya benar-benar berbuat maksiat setelah sampai kepadanya kebenaran. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.